Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai teknik radiografi. Yang kita bahas pada kali ini adalah tentang teknik radiografi mastoid. Seperti yang kita ketahui, tulang mastoid ini terletak di sekitar telinga, bagian dalam dan bagian tengah. Tentunya untuk mendapatkan hasil citra radiografi yang baik tentang teknik mastoid, dia memiliki beberapa proyeksi yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Kita langsung saja ke definisi dulu. TR mastoid ini adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi mastoid atau bagian tulang temporal dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Adapun anatomi fisiologi dari mastoid di sini adalah yang pertama, rongga berisi udara yang terletak di dalam tulang temporal. Jadi rongga yang berisi udara mastoid ini berhubungan dengan nasofaring melalui tuba Eustachius. Kemudian berhubungan dengan mastoid air cell atau rongga mastoid melalui antrum tympanic. Rongga timpanik dan mastoid merupakan kelanjutan dari saluran pernapasan. Menjadi tempat yang mengalami infeksi yang berasal dari saluran pernapasan melalui tuba Eustachius. Yang terakhir, petrosum dan mastoid bersama-sama membentuk bagian petromastoid. Langsung saja kita ke salah satu contoh gambar dari skull. Di sini terlihat mastoidnya, mastoid portion, processus mastoid juga di sini terlihat. Oke, ini ya tulang temporal itu. Nah, ini zygomatic arch-nya, temporomandibular joint (TMJ) ya, di sini dan lain sebagainya. Oke, ini ketika dibelah secara potongan superior view ya, temporal bones. Nah, ini lateral view tadi yang di atas, yang di bawah ini terlihat dari superior view. Atau kalau di CT scan, MRI sering kita sebut potongan aksial. Oke, di sini terlihat ada external acoticus meatus, internal acoticus meatus, dan lain sebagainya. Silahkan sambil dibaca-baca saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini juga sama terkait anatomi dari gambar mastoid di sini. Ini processus mastoid di sini terlihat. Oke, kita lanjutkan. Oke, pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah berdiskusi mengenai hafalan anatomi ya, praktek anatomi. Nah, ini saya ulang kembali, tampilkan secara anatominya, visualisasi dalam gambar. Oke, kita balik lagi ke petromastoid. Ini terdiri dari yang pertama ada mastoid portion. Nah, ini membentuk bagian bawah dan bagian belakang tulang temporal. Ini berartikulasi dengan tulang parietal atau superior dan memiliki processus mastoid. Yang kedua ini adalah mastoid air cell atau rongga atau sel udara mastoid. Terletak di bagian atas di depan processus mastoideus. Memiliki ukuran yang cukup besar dan berhubungan dengan rongga timpanik. Kemudian petrosportion di sini membentuk kerucut atau piramida dan tebal, berisi organ pendengaran dan keseimbangan. Batas atas dan dari petrosum sering disebut sebagai petrostriate. Oke, kembali lagi di sini gambar anatomi aditus mastoid antrum di sini. Mastoid air cell-nya.
Ini prosesus mastoid. Nah, di sini gambarnya lebih mendalam lagi. Ini lubang telinga ya, internal auditory canal. Oke, masuk ke dalam. Ada koklea di sini. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini mastoid air cell. Di gambaran sebelah kanan. Mastoid antrum. Membran timpani. Oke, dan lain sebagainya. Nah, ini jika diperbesar, seperti ini dia ada bagiannya stipes, malleolus, ada eltrum, ada incus. Oke. Lanjut lagi, dari indikasi pemeriksaan. Di sini indikasinya adalah mastoiditis, kemudian ada neoplasma, pertumbuhan abnormal, akustik neuroma atau tumor jinak pada saraf keseimbangan, kemudian kolesteatoma, ini pertumbuhan kulit yang abnormal, polip ini merupakan peradangan pada membran mukosa, kemudian ada otosklerosis, ini pertumbuhan tulang abnormal. Untuk persiapan pasien sendiri, tentunya tidak ada persiapan khusus, hanya melepaskan benda logam atau radiopak dari objek yang akan diperiksa. Kemudian pasien harus diinformasikan dengan benar tentang tujuan dari prosedur pemeriksaan. Persiapan alat dan bahan, ada pesawat sinar X, kaset, film, grid 18x24 cm. Ini menggunakan grid ya, mohon diingat. Kemudian persiapan marker, R atau L, sebagai penanda, alat proteksi atau shielding, dan alat imobilisasi kepala jika diperlukan. Untuk proyeksi radiografi dari mastoid, ini menurut Merrill tahun 2010, basicnya axiolateral oblique, low modifikasi, kemudian axiolateral oblique, stimfers, AP axial tone. Kemudian yang proyeksi spesial, di sini ada axiolateral, ini metodenya Schuler, ada axiolateral oblique, Arcelin reverse stimfers, kemudian axiolateral oblique, metode Mayer, metode dan Owen modifikasi. Nah, di sini tentunya memiliki proyeksi ini, ke semua proyeksi ini memiliki keunggulan masing-masing. Kita bahas saja ke teknik-teknik ini satu persatu. Kita sebagai radiografer tentunya harus memahami seluruh dari teknik radiografi ini. Jadinya saya lebih fokus menjelaskan mengenai teknik radiografi. Di sini bagaimana caranya memproyeksikan pasien, bagaimana caranya mendapatkan gambar yang baik atau radiografi yang baik. Oke, yang pertama modifikasi Lau metode. Axiolateral oblique projection. Kelainan yang ditampakkan dari foto axiolateral oblique projection Lau method ini adalah yang pertama, proyeksi ini menampakkan beberapa kelainan pada prosesus mastoideus. Kedua sisi diperiksa sebagai perbandingan. Ketika melakukan pemeriksaan dengan mastoid axiolateral oblique projeksi ini, ingat yang difoto itu kedua sisi kanan dan kiri karena sebagai perbandingan. Proyeksi ini tentunya lebih fokus untuk memperlihatkan prosesus mastoideus. Jika ada permintaan, di situ ada tertulis fokus prosesus mastoideus, berarti axiolateral yang digunakan. Dibuat kiri dan kanan, dua sisi sebagai perbandingan. Ini teknik pemeriksaannya sendiri. Axiolateral oblique projection ini adalah posisi pasiennya boleh erect atau prone. Tekuk daun telinga pada mastoid yang diperiksa untuk mengurangi superimposisi dengan mastoid. Dilipat ya daun telinganya, dilipat ke depan agar tidak menghalangi objek mastoidnya yang kita inginkan. Letakkan sisi lateral kepala menempel meja atau permukaan buki dengan bagian yang akan diperiksa berada dekat dengan kaset. Oke, sampai di sini dulu. Mohon dipahami, bagian yang dekat dengan meja, maka itu yang diperiksa. Misalnya sisi kiri, pasien telinga ya,
bilang telinga kiri pasiennya yang menempel di meja, ingat daun telinganya dilipat ke depan, maka itu markernya L, berarti yang diperiksa itu sisi kiri. Itu juga sebaliknya. Tubuh dioblikkan untuk membuat pasien bisa senyaman mungkin. Disesuaikan ya, tubuh pasien yang penting posisi gambarnya dapat lateral, bagus lateralnya, maksimal. Tubuhnya menyesuaikan. Biasanya sih lebih nyaman oblik, agak oblik tubuhnya. Selanjutnya atur MSP paralel dengan bidang permukaan meja atau baki dari posisi lateral. Oblikkan wajah 15 derajat terhadap IR. Dari posisi lateral tadi, oblikkan wajah 15 derajat terhadap IR atau kaset. Hindari tilting dengan mengatur interpupillary line tegak lurus permukaan meja atau baki. Nah, ini mengatur interpupillary line tegak lurus meja. Kemudian atur dagu agar IOML tegak lurus pada tepi depan IR. Ingat ya, yang digunakan di sini IOML agar lurus pada tepi depan IR atau kaset. IOML itu intraorbita metal line. Kan sudah ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Paham ya, IOML, ada OML, dan lain sebagainya. Kemudian sentral raynya 15 derajat ke arah kaudat. Sentral pointnya 1 inci posterior dan 1 inci superior MAE, meatus acusticus externa, yang jauh dari kaset. FFD-nya 100 cm. Dan napas saat eksposi. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, kurang lebih proyeksinya seperti ini. Oke, central point-nya di sini. Oke, 15 derajat penyelutannya ke kaudat ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya. Axiolateral oblique. Oke. Axiolateral oblique berarti agak oblik ya posisinya di sini. Pastikan letakkan sisi lateral kepala menempel meja dulu. Nah, setelah di situ disesuaikan. Dari posisi lateral tadi dibuat lebih maksimal lateral. Dari posisi lateral tadi oblikkan wajah 15 derajat terhadap IR atau kaset. Oke. Kita lanjutkan lagi. Struktur yang ditampakkan, radiogram yang ditampakkan pada mastoid air cell. Struktur tulang ini yang dekat dengan film ya, yang kita ini dapatkan. Internal dan eksternal akustik meatus terlihat. Mastoid air cell. Prosesus mastoid, mandibular condyle. Ini auricle. Oke. Kita lanjut lagi ke proyeksi selanjutnya, ada axiolateral oblique. Ini metode metodenya Stemfus. Kelainan yang ditampakkan di sini adalah proyeksi ini menampakkan beberapa kelainan pada tulang temporal atau akustik neuroma yang menyebabkan IACS internal akustik kanal tampak asimetris. Dibuat foto perbandingan kanan dan kiri. Sama juga pada pemeriksaan ini axiolateral oblique metodenya Stemfus. Ini bagus untuk melihat tulang temporal. Kemudian ketika melakukan foto ini dengan proyeksi ini dibuat foto perbandingan kanan dan kiri. Jangan hanya kanan saja atau kiri saja, tapi ingat dibuat foto perbandingan sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini untuk proyeksinya sendiri, posisi pasiennya prone atau erect. Tekuk daun telinga pada mastoid yang diperiksa untuk mengurangi superimposisi dengan mastoid. Oke, dilipat daun telinganya untuk mengurangi superimposisi dengan mastoid. Posisi obyeknya atur dagu sehingga IOML tegak lurus terhadap IR, sama yang metode yang tadi juga IOML.
Rotasikan kepala 45 derajat dan bagian yang diperiksa berada dekat dengan kaset. Yang tadi 15 derajat. Nah, ini yang steam fast metode ini rotasikan kepala 45 derajat. 45 derajat. Oke. Itu perbedaannya. Sama juga bagian yang diperiksa ini berada dekat dengan kaset. Atur mastoid bagian bawah berada pada pertengahan kaset. Mastoid bagian bawah berada di pertengahan kaset. Di kaset ya, kaset kotak di tengah-tengahnya. Jadi itu atur bagian bawah berada pada pertengahan kaset. Bagian mastoid bagian bawah ya maksudnya. Channel ray-nya 12 derajat ke sepalat. Central ray-nya di sini 12 derajat ke arah sepalat. Central point 3 hingga 4 inci atau 7 hingga 10 cm posterior belakang. Dan setengah inci atau 1,25 cm inferior permukaan dari metus acousticus externa menuju ke mastoid processus yang dekat dengan IR. FFD-nya 100. Oke, di sini mohon dipahami pelan-pelan dibaca central point-nya ini karena lumayan panjang, agak ribet sedikit kalau dibaca, tapi ketika sudah dipraktikkan ini mudah. Tentukan dulu inferior dari permukaan MAE, kemudian ke bagian posterior, inferior permukaan MAE dulu cari, pastikan. Kemudian, permukaan MAE dulu cari. Ketika sudah dipegang permukaan MAE, atur 7 hingga 10 cm ke posterior, ke belakang dari permukaan MAE. Nah, selanjutnya atur setengah inci atau 1,25 ke inferior, ke belakang dulu atau ke posterior dulu 7 hingga 10 cm, kemudian 1,2 cm ke inferior. Dipahami ya pelan-pelan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke, IOML. Ini dari MAE 7-10 cm ke belakang, kemudian ke inferior. 1,25 tadi ya, cm ke inferior. Oke, arah sinarnya disudutkan ke sepalat 12 derajat. Oke, saya rasa dapat dipahami nanti dan dapat dipraktekkan juga tentunya. Struktur yang ditampakkan dari proyeksi ini petrus piramid, labirin tulang, cavity timpani, internal auditory canal, dan mastoid air cell dengan mastoid tip tidak superimposisi dengan tulang temporal. Posisi yang benar akan menampakkan condylus mandibular mengalami superimposisi dengan tulang cervical, internal acousticus canal, cochlea, dan semicircular canal atau bony labrin ini tampak di bawah petrous right. Prosesis mastoideus tampak berada di bawah cranial margin, posterior margin, dan ramus mandibula superimposisi dengan bagian posterior tulang dari cervical. Nah, ini hasil radiografnya dapat kita lihat bersama. Ini internal acoustic canal, oke ini ya. Kemudian ada arcuate eminency, ini mastoid air cell-nya. Kemudian ini external acoustic meatus dan kanal, mandibular condyle. Nah, ini mastoid processus. Selanjutnya, proyeksi selanjutnya ada AP aksial. Di sini metode Thorne. Posisi pasiennya supine, duduk tegak atau erect. Supine atau duduk tegak atau erect. Posisi objek, atur bagian kepala posterior menempel pada meja. Kepala posterior ya menempel meja, ada permukaan baki. Fleksikan leher agar IOML atau OML tegak lurus dari IR. Atur MSP tegak lurus, midline grid atau meja atau permukaan baki. Central ray. Nah, ini udah sering ya di teknik-teknik pemeriksaan lainnya axial tone di sini. Kayaknya sudah pada ingat semua. Saya ulang kembali lagi. Central ray-nya untuk posisi objeknya OML,
atau bagian kepala fleksikan leher misalnya OML yang digunakan, maka 30 derajat ke kaudat tegak lurus IR. Sedangkan jika IOML yang diaturnya proyeksi kepalanya, maka 30 derajat ke kaudat tegak lurus IR. Central point di sini 1,5 inci atau 4 cm superior dari glabella. Di atasnya glabella dulu cari, kemudian diarahkan ke superior, ke atasnya glabella kurang lebih 4 cm. Fb-nya 100 cm. Seperti ini ya. Axial tone. Oke. Kalau OML yang digunakan patokan berarti ini sudutnya 30 derajat. Kalau IOML yang digunakan patokan di sini, maka sudutnya 37 derajat. Jadi disesuaikan saja. Struktur yang ditampakkan dari axial tone ini adalah tampak seluruh bagian petrosium dan mastoid. Yang kedua, foramen magnum tampak di tengah. Kemudian yang ketiga, petrous piramid tampak simetris. Nah, ini hasil dari radiografnya, foto radiologinya. Dorsum selae ini. Arcuate eminence ini, internal akustik anak terlihat. Mastoid air cell, labrin atau cochlea, semicircular canal vestibule. Oke. Nah, metode selanjutnya, proyeksi selanjutnya ada axiolateral projection. Ini metode Schuler. Posisi pasiennya semi-prone atau erect atau recumbent. Posisi objek tekuk auricle atau daun telinga bagian yang diperiksa untuk menghindari superimposisi. Atur bagian lateral kepala yang diperiksa dekat dengan permukaan meja atau baki. Atur kepala agar true lateral. Tubuh pasien diposisikan agak oblik, tubuhnya agak oblik ya, untuk membuat pasien jadi lebih nyaman. Atur interpupillary line tegak lurus kaset atau IR. Atur MSV paralel terhadap IR, IOML tegak lurus dengan bagian tepi IR. Central ray-nya 25 hingga 30 derajat ke kaudat menuju mastoid dekat kaset. Central point 1,5 inci atau 4 cm superior dari posterior MAE. Oke, cari dulu posterior MAE, kemudian diatur 4 cm superior. PPD-nya 100 cm. Kemudian tanah pasar eksposi. Oke, MAE patokan central point-nya kemudian diatur 4 cm superior dan posterior. MAE itu meatus acusticus external. Oke, kalau diproyeksikan seperti ini, yang MAE penjurutannya 25 derajat ke bawah ya. Struktur yang ditampakkan dari proyeksi ini adalah bagian lateral mastoid air cell dan tulang labring yang dekat dengan kaset. Kemudian condylus mandibula dan TMJ tampak di anterior mastoid air cell yang dekat dengan kaset. Nah, ini gambar proyeksi yang kita dapatkan ketika melakukan metode ini. Schuler metode axiolateral. Terlihat mastoid antrum, kemudian internal and external acoustic meatus, petrous portion kelihatan di sini, mastoid processes, kemudian mandibular condyle. Selanjutnya ada proyeksi lagi, ini namanya axiolateral oblique anterior profile Arcelin method. Nah, ini reverse chamfer method namanya. Kelainan yang ditampakkan dari foto ini adalah patologi yang ditampakkan pada daerah temporal seperti akustik neuroma. Kemudian proyeksi ini diperuntukkan bagi pasien yang tidak dapat diposisikan prone seperti pada proyeksi PA oblik
stem first, metode stem first. Lalu dilakukan foto perbandingan. Ini Arslin metode ini tentunya ingat lalu dibuat foto perbandingan. Foto ini digunakan ketika pasien tidak dapat diposisikan prone, seperti pada foto PA/stem first. Kalau foto stem first tidak bisa dilakukan, maka alternatifnya dapat digunakan yang metode Arslin metode di sini. Langsung saja untuk pasiennya supine atau erect, tekuk daun telinga pada mastoid yang diperiksa untuk mengurangi superimposisi dengan mastoid. Posisi objeknya atur dagu sehingga IOML. Oke, IOML tegak lurus permukaan meja atau baki. Rotasikan kepala. Nah, ini kepala dirotasikan 45 derajat dengan bagian yang diperiksa jauh dari kaset. Nah, ini nih. Sisi yang dievaluasi adalah sisi yang akan ditampakkan. Ini diperhatikan ini. Rotasikan kepala 45 derajat dengan bagian yang diperiksa jauh dari kaset. Berarti yang akan diperiksa ini yang jauh dari kaset. Misalnya, seperti ini ya, ini saya garis bawahi di sini. Bagian yang diperiksa itu yang jauh dari kaset. Misalnya nih, kita merotasikan kepala 45 derajat. Yang lebih dekat dengan kaset itu kan yang sisi kiri misalnya. Tapi yang kita dapatkan itu hasilnya nanti untuk yang kanan, yang jauh dari kaset. Bukan yang sisi kiri, seperti tadi kan yang dekat dengan kaset. Kalau kita pengen proyeksi yang kiri, berarti kirinya yang menempel kaset. Oke, seperti itu. Tapi kalau yang ini, metode Arslin method ini, yang jauh dari kaset, yang berlawanan lah dari yang tadi. Kirinya menempel dari kaset, berarti yang kita foto itu yang kanan. Markernya apa? Markernya kanan, R. Karena yang kanan jauh dari kaset. Misalnya yang kanannya menempel kaset, berarti marker yang kita pasang apa? L, left, kiri. Karena yang kita akan mendapatkan hasil foto yang sebelah kiri, yang jauh dari kaset. Nah ini, mohon dipahami dan dimengerti tadi. Settle ray 10 derajat ke kaudat. Settle point 1 inci atau 2,5 cm anterior dan setengah inci atau 2 cm superior dari permukaan MAE yang di elevasi. FMD-nya 100 cm. Tanah pas ada eksposi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini markernya apa kira-kira? Markernya ini R. Kan ini yang kanannya ini yang jauh dari kaset. Yang dekat dengan kaset kan sisi kirinya. Nah, tapi di sini nanti hasil yang kita dapatkan itu yang sisi sebelah kanan, yang jauh dari kaset. Struktur yang ditampakkan sisi Petrus Reich yang dielevasi tampak karena posisi ini paralel terhadap IR. Yang kedua, TMJ yang dielevasi akan tampak di sisi anterior mastoid air cell yang ditampakkan. Nah, ini gambarnya yang akan kita dapatkan. Internal akustik kanal Petrus Reich, mastoid antrum, eksternal akustik meatus dan kanal, kemudian mandibular conyle dan prosesus mastoid. Nah, selanjutnya ada lagi metode atau proyeksi axilateral oblique. Ini Mayer metode dan Owen modifikasi. Langsung saja, posisi pasiennya supine atau erect, tekuk daun telinga pada mastoid yang diperiksa untuk mengurangi superimposisi dengan mastoid. Atur dagu sehingga IOML tegak lurus terhadap IR. Oke. Misalnya nih ada pertanyaan seperti ini. Tekuk daun telinga. Nah, ini tekuk kan telinganya dilipat nih ke depan. Bagaimana caranya biar diam? Kan nggak boleh dipegang. Nah, ini boleh ditempelin plester. Plester tahu ya, atau perban tuh. Nah, ditempel aja, ditarik ke depan. Sehingga daun telinganya itu dia tertekuk. Kalau dipegang pakai tangan kan nanti kelihatan nanti gini tangan. Kecuali posisinya emang mejanya itu dapat menahan daun telinganya ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa menahan ya tambah plester aja, tempel ke depan. Posisi objek atur dagu sehingga IOML tegak lurus terhadap IR. Rotasikan kepala 45 derajat dengan daerah yang diperiksa dekat dengan kaset. Nah, ini daerah yang diperiksa dekat dengan kaset. Bukan seperti tadi. Yang metode tadi kan kebalikannya. Nah, ini daerah yang diperiksa dekat dengan kaset.
Atur mastoid yang dekat dengan film berada pada pertengahan permukaan meja atau baki. Central ray-nya 45 derajat ke kaudat. Central pore-nya 3 inci atau 7,5 cm di atas superciliary arch menuju setinggi 1 inci atau 2,5 cm anterior tepi bawah MAE. FFD-nya 100 karena pas saat eksposi. Nah, ini alternatif awan modifikasi di sini. Pada proksi ini rotasi kepala berkisar antara 30 sampai 40 derajat dari sisi lateral dan central ray berkisar 30 sampai 40 derajat ke arah kaudat. Ini kalau yang dimodifikasi Owen. Oke. Proyeksi yang tadi, maksudnya itu yang ini. Mayer metode dan Owen modifikasi. Nah, ini ada perbedaan. Yang ini Mayer metode ini rotasi kepala 45 derajat. Central ray 45 derajat. Oke, kita lihat sekarang yang modifikasi Owen di sini alternatifnya. Rotasi kepala di sini berkisar sampai 30 sampai 40 derajat. Ini perbedaannya sisi lateral dan dari sisi lateral dan central ray-nya berkisar juga 30 sampai 40 derajat ke kaudat. Struktur yang ditampakkan tampak bagian tepi bawah Petrostride yang mencakup tepi bawah mastoid air cell dan struktur tulang labring. Oke, seperti ini ya. Yang Mayer metode. IOML, oke. 45 derajat menurutnya. Ke arah kaudat atau bawah. Oke, jika tadi yang modifikasi on tinggal di rubah posisi obliknya, sesuaikan 30 sampai 40 derajat dan CR-nya juga 30 sampai 40 derajat. Nah, ini yang ditampakkan mastoid air cell, oke. Mastoid antrum, eksternal akustik kanal, nah, ini labring, mandibular condyle. Oke. Sekian dari saya atas pemaparan presentasi dari materi teknik radiografi mastoid. Jika ada pertanyaan, silahkan di chat di kolom komentar. Kita saling sharing, saling menambah wawasan bersama-sama. Terima kasih, salam radiasi untuk kita semua.